sahabat curhat bersama New Life, berjumpa lagi nih bersama kami di podcast curhat bersama New Life yang selalu setia menemani Anda setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. Dan pada malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Pak Funix? Ya, selamat malam Pak Funix. Ya, selamat malam. Nah. Ya, gimana kabarnya Pak? Wah, luar biasa, dahsyat dan mantap. Ya. Biasa sekali. Ya. Jadi kita harus selalu luar biasa, ya. Iya. Kita luar biasa nih Pak, tapi di luar sana ada yang lagi tidak biasa-biasa saja Pak. Karena ada nih yang lagi viral nih Pak, pacaran lama gitu ya. Ternyata prianya ketemu dengan wanita lain, pacarnya yang udah bertahun-tahun ini udah lama, bahkan baru anniversary yang keberapa tahun gitu kan, diputuskan karena si pria menemukan wanita lain. Nah, jadi banyak nih disinggung, wah pacaran lama-lama cuma jagain jodohnya orang. Bahkan mungkin kalau dalam dunia nyata, kalau kita kredit rumah 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun udah lunas tuh rumah gitu. Tapi ini akhirnya cuma jagain jodoh orang aja Pak. Nah, kalau misalnya dari pandangan Pak Funix sendiri ya, ada yang pacaran 8 tahun, 5 tahun, tapi endingnya nggak jadi menikah, istilahnya cuma jagain jodoh orang. Jadi sebaiknya kalau pacaran itu berapa lama sih Pak waktu yang pas sampai akhirnya ya udah deh nikah daripada pacaran lama-lama tapi nggak jadi? Oke, ini pertanyaan menarik. Iya ya, ada orang yang sudah lama pacaran, tahu-tahu nikahnya dengan orang lain gitu ya. Akhirnya istilahnya cuma jagain jodohnya orang gitu ya. Oh, itu dia. Nah, memang kalau pertanyaannya seharusnya berapa lama ya kita harus pacaran baru menikah, sebetulnya tidak ada ukuran. Memang ada satu penelitian yang pernah saya baca juga di Amerika. Memang mereka menentukan kurang lebih dari sekian orang yang mereka survei, ada yang berkata bahwa 4 tahun gitu baru. Karena dalam proses pacaran itu saling pengenalan satu dengan lain. Tetapi sesungguhnya menurut saya ya, mungkin berbeda dengan orang lain. Ya, menurut saya bahwa seharusnya menikah itu nggak perlu juga sampai 4 tahun begitu, gitu ya. Terlalu lama juga nanti akhir-akhirnya jagain jodoh orang ya, gitu. Yang penting menurut saya bagaimana seseorang itu bisa menikah, dia punya kedewasaan ya, baik secara rohani maupun secara emosional ya. Kadang-kadang orang walaupun usianya sudah lebih tanda kutip ya mungkin lebih tua gitu ya, tapi udah dewasa gitu, nggak bisa mengatasi masalah, nggak bisa melihat masalah dengan benar, sehingga dia pasti mengalami problem dalam kehidupannya, apalagi untuk hal menikah. Ya. Kalau memang dia sudah dewasa secara rohani, mentalnya juga, lalu secara emosional, saya kira tidak perlu menunggu lama gitu. Kesepakatan yang terpenting itu kesepakatan antara satu dengan yang lain ya, sebuah pasangan itu. Bagaimana mereka melihat saling mengenal satu dengan yang lain gitu. Apakah sudah cocok atau enggak gitu ya. Saya kira untuk pengenalan itu tidak perlu lama-lama gitu. 6 bulan boleh? Ya enggak juga 6 bulan, terkecuali sudah mengenal ya, sudah mengenal. Seperti saya punya pengalaman, saya sudah mengenal istri saya sekarang, sudah kenal beberapa tahun. Saya lihat bagaimana persahabatannya, bagaimana keluarganya gitu ya. Lalu kemudian saya memutuskan untuk lebih dekat lagi, membangun hubungan pacaran gitu ya. Nah, di sana baru saya melihat lebih dalam, lebih jauh tentang bagaimana rencana-rencana ke depan, apa yang menjadi kerinduan, apa tujuan gitu ya. Setelah menjadi ketujuan, setelah sepakat, kami memutuskan untuk jadi setahun lebih, hampir 2 tahun kami menikah seperti itu. Jadi bagi saya nggak ada batasan harusnya berapa tahun gitu ya. Yang penting dewasa, baik secara rohani maupun juga secara emosional ya. Kematangan emosional itu penting. Kenapa? Karena dalam rumah tangga itu
nggak mudah gitu. Ada banyak. Mungkin waktu pacaran belum kelihatan gitu ya, menikmati semuanya, baik-baik kesandung, ih kakinya hati-hati. Tapi kalau sudah menikah, matamu di mana gitu ya. Nah, ada juga selain kematangan emosional, kematangan finansial juga penting. Ekonomi. Karena sumber masalah kadang-kadang dari sekian banyak pernikahan, perceraian bisa disebabkan karena masalah ekonomi, masalah keuangan. Makanya kalau tidak dewasa, tidak bisa bersikap, nah ini jadi problem dalam pernikahan. Makanya sekali lagi perlu melihat kedewasaan masing-masingnya pasangan kita, baik secara rohani maupun kematangan emosional, kematangan finansial, itu harus siap gitu ya. Kalau enggak, ya bisa banyak masalah yang terjadi. Kalau tidak, mungkin dia kematangan finansial oke, tapi secara rohani enggak bagus, enggak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ini bahaya juga. Karena sedikit ada masalah bisa berabe gitu ya, bisa lari ke hal-hal yang negatif seperti gitu. Jadi nggak ditentukan kedewasaan seseorang, nggak ditentukan dari faktor usia juga ya? Betul, bukan dari faktor usia, tapi bagaimana dia dewasa secara emosional, secara finansial, secara rohani, ya itu penting sekali untuk bisa melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan. Karena pernikahan bukan hal yang mudah gitu ya. Mudah kita bilang menikah mudah, tapi menjalaninya karena sekali menikah seumur hidup gitu ya. Bukan menikah nggak suka cerai gitu. Ada masalah cerai nggak seperti gitu. Iya. Nah, gimana kok supaya menikah tadi nggak cerai gitu ya, supaya pacaran ini saat pacaran dengan orang yang tepat gitu, sampai akhirnya menikah pun dengan orang yang tepat, supaya pacarannya juga nggak buang-buang waktu lama gitu ya. Ada nggak tips yang baik untuk memilih pasangan yang tepat? Ya, oke. Nah, kalau ditanya tips bagaimana supaya bisa memilih pasangan yang baik, ada satu pepatah bilang, lihat bebet bobot dan apa lagi? Bibit ya. Ya, jadi kita harus melihat itu juga, jangan kita buta dengan hal itu. Kenapa? Karena kalau kita hanya lihat gantengnya, cantiknya, sementara dia dalam pengenalan akan Tuhan, dalam pertumbuhan rohaninya nggak bagus, nanti sedikit aja masalah jadi ribut besar gitu, nggak bisa selesai. Kemudian dari keluarganya, ya bagaimana keluarganya, kehidupan keluarganya, apakah keluarganya itu rukun-rukun, itu penting. Kenapa? Karena itu kan menjadi teladan. Setiap keluarga itu, anak-anak kan punya teladan terhadap orang tua, bagaimana mereka melihat orang tuanya ketika berantem, ketika mereka ribut, ketika mereka tidak punya uang, itu kan dilihat menjadi contoh, menjadi teladan gitu. Makanya perlu sekali dalam hal memilih pasangan hidup itu, ya memperhatikan itu semua gitu. Bagaimana dia punya kehidupan finansial gitu ya. Jangan sampai nggak apa-apa, kan papanya kaya, tapi anaknya malas, nggak mau bekerja. Ya itu bahaya juga gitu ya. Karena banyak kasus ada orang-orang yang memiliki kekayaan luar biasa, tapi karena anaknya malas, hanya meminta-minta, akhirnya hartanya itu habis juga. Ketika selesai orang tuanya nggak ada, hartanya habis, semua dijual. Kenapa? Karena nggak bisa mengelola, nggak bisa bekerja gitu. Tetapi kalau kita sudah lihat orang yang mau bekerja keras gitu ya, baik dari sudut pandang keluarganya baik, lalu dari teman-temannya kita lihat bagaimana dia bergaul baik gitu ya, memperhatikan orang lain. Nah, beranilah, ajaklah menikah gitu ya. Seperti gitu. Untuk laki-laki, untuk perempuan juga lihat sih seperti apa dia bergaul dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, bagaimana dia tunduk pada orang tuanya, itu penting juga. Kenapa? Karena kalau dia tahu hal ini, pasti dalam rumah tangga juga dia pasti akan tunduk gitu ya. Seperti gitu. Jadi nggak perlu tunggu lama-lama gitu ya. Ya paling lama setahun lah. Setahun cukup. Ya saling mengenal satu dengan yang lain gitu. Berarti harus kenal dengan keluarganya juga ya. Penting sekali kenal keluarganya. Makanya jangan pacaran lihat ganteng di Facebook join gitu. Yang manis-manis keluar.
tanpa tahu bagaimana keluarga latar belakangnya seperti gitu. Berarti kalau ada pria-pria nih yang ngajak wanita pacaran tapi udah pacaran setahun nggak dikenal-kenalin ke keluarganya, berarti jadi tanda tanya. Nah, betul. Itu perlu dipertanyakan. Serius nggak sih? Serius nggak gitu ya? Ya seperti itu. Diajak menikah banyak alasan nggak jelas gitu. Ya hati-hati gitu ya. Semestinya kalau dia tidak mau menikah, kenapa? Apa alasannya? Jelas nggak gitu. Jadi bisa menghemat waktu gitu. Kalau dia nggak jelas-jelas, jangan mau gitu loh, digantung-gantung sampai 7 tahun akhirnya nikah dengan orang lain, sayang kan, waktunya habis terbuang gitu. Jadi harus realistis gitu ya, jangan sampai karena cinta tapi tidak melihat semua itu, buta gitu ya, akhirnya terkatung-katung nggak dinikah-nikahin gitu. Ya sayang, kasihan gitu ya, apalagi wanita ya kan ya. Berarti nggak ada salahnya dong kalau misalnya wanita meminta kepastian dari laki-laki, kapan kamu menikahin aku kayak gitu, atau misalnya itu dibilang agresif nggak sih? Harusnya kita kan wanita mau jelas gitu ya, pasangan hidup itu harus jelas, jangan sampai ditunda-tunda. Takut tanya nanti dia pergi ke wanita lain. Nggak apa-apa dia pergi kalau dia mau pergi gitu ya. Yang penting kita punya kepastian gitu. Kalau dia mau menikah kapan? Tahun depan, 2 tahun lagi gitu. Kenapa alasannya 2 tahun lagi? Saya mempersiapkan A, B, C untuk stabil, mungkin punya rumah dulu dan lain sebagainya. Nah itu oke gitu ya. Tapi lihat juga jangan cuma janji-janji palsu gitu. Ya seperti gitu. Oke, luar biasa. Nah, berarti kok kalau misalnya ya kita pacaran lama gitu ya, terus akhirnya nggak jadi nikah sama kita, nikahnya sama yang lain, berarti bener dong ada istilah atau pepatah yang mengatakan jodoh itu di tangan Tuhan. Iya. Nah, bagaimana menurut Pak Funik sendiri? Ya menarik ini, jodoh di tangan Tuhan. Nah pertanyaan, apakah jodoh di tangan Tuhan gitu ya? Karena kasus itu ya, sudah lama pacaran tapi kok udah menikah gitu. Sudah milih nih, udah yakin, sudah yakin. Pergi dengan yang lain. Ya mungkin beda pandangannya, setiap orang punya berbeda pandangan. Saya punya pandangan bahwa jodoh itu Tuhan berikan kebebasan kepada setiap kita untuk memilih pasangan hidup, ya. Tetapi dalam memilih pasangan hidup itu, Tuhan memberikan aturan, Tuhan memberikan rule, Tuhan memberikan guideline gitu ya, supaya bagaimana orang bisa memilih pasangan gitu. Makanya Rasul Paulus bilang bahwa tidak mungkin terang dan gelap itu bersatu, ya kan? Artinya apa? Harus seiman gitu. Ya, seiman. Kalau nggak seiman, resikonya banyak gitu. Makanya bangsa Israel waktu dikeluar dari Mesir itu, Tuhan memberikan pesan kepada Musa supaya orang Israel itu jangan menikah dengan bangsa lain. Kenapa? Karena waktu menikah, perasaan itu, hati kita juga ikut campur aduk di sana ya, makanya bisa diseret oleh cinta. Makanya kalau kita lihat ya, bangsa Israel itu ketika dia menikah dengan bangsa-bangsa lain, akhirnya mereka menyembah berhala. Nah, termasuk Raja Salomo ya, kalau kita lihat bagaimana dia menikah dengan orang Mesir dan lain sebagainya, akhirnya dia cenderung mengikuti keinginan istrinya untuk mendirikan patung-patung berhala. Padahal dia orang beriman, orang yang percaya, yang Tuhan urapi gitu. Nah, jadi Tuhan punya panduan gitu. Kita yang memilih. Ya, kita yang memilih. Nah, bagi orang Kristen, bagi kita orang yang percaya, waktu kita sudah memilih, waktu kita sudah memutuskan untuk mengambil dia sebagai pasangan hidup kita, waktu kita sudah diberkati, hukumnya nggak bisa cerai. Nah, jadi pandai-pandailah kita memilih. Tuhan memberikan kita kebebasan, silahkan kamu pilih, gitu kan? Tapi kalau mau kamu masalahnya nggak terlalu berat, carilah pasangan yang seiman, yang takut akan Tuhan, yang pertumbuhan rohaninya bagus gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita memilih orang yang takut akan Tuhan, yang sudah mengalami pertobatan hidup, itu waktu ada masalah akan lebih tenang, lebih stabil, lebih panik gitu ya. Apalagi kalau sama-sama dalam pertumbuhan rohani yang bagus, digembalakan dengan baik, ada bapak rohaninya yang selalu arahkan bagaimana dalam rumah tangga, bagaimana dalam kehidupan suami istri, itu lebih baik gitu.
Jadi kalau ditanya apakah jodoh dari Tuhan, ya saya kira kalau dengan kasus yang Anda tanya tadi tentang sudah pacaran 5 tahun lalu cerai, dia pergi sama yang lain. Ya, kemungkinan bisa jadi karena kesalahan kita gitu, bisa jadi karena hatinya ke lain hati gitu ya, ada yang terbaik menurut dia gitu. Terbaik berarti dia bukan yang terbaik. Iya, bukan yang terbaik, bisa jadi gitu. Betul. Ya kan, karena orang hidup bergaul dalam hubungan itu bagaimana dibangun kan kelihatan, ya kan. Sudah 5 tahun lihat kelakuannya nggak berubah-berubah, tiba-tiba ada yang cocok, lebih sayang, lebih cantik mungkin atau lebih ganteng, bisa ke lain hati gitu. Nah, makanya penting sekali kedewasaan rohani, ya. Kita melihat, kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kita kebebasan, memberikan kita hak untuk memilih, tapi waktu kita memilih, pastikan yang terbaik gitu ya. Kita sudah lihat bobot bibitnya, bagaimana keluarganya, bagaimana hubungannya dengan teman-temannya, bagaimana dia ketika ada masalah, bagaimana dia menghadapi persoalan, bagaimana dia dalam kesetiaan, dalam pelayanannya. Ya, itu penting. Waktu kita lihat sudah oke, walaupun dia tidak kaya tapi mau bekerja keras, ya kan? Dia bertanggung jawab. Ya udah. Saya percaya rumah tangga kita akan lebih baik daripada kita milih hanya ganteng atau cantik tapi ndak dewasa secara rohani, dewasa secara emosional ya. Nah, itu akan lebih berbahaya gitu, lebih banyak problem dalam rumah tangga seperti itu. Karena kalau melihat fisik suatu saat juga akan memudar ya Pak. Iya. Seiring bertambahnya usia. Pasti, ya jadi, pasti. Bebas ya, manusia memiliki kebebasan untuk memilih pasangan, yang penting dia seiman gitu. Ya, saran saya seiman. Penting sekali seiman. Kenapa? Kalau seiman kan kita ngerti satu arah, apalagi kita digembalakan dengan baik, kita ada pemimpin rohani kita, ada bapak rohani kita. Saya rasa itu akan lebih baik, jauh lebih baik gitu dibanding tidak seiman. Dan sudah terjadi bangsa Israel, bagaimana mereka hidup menikah dengan orang yang tidak seiman, akhirnya mereka kadang-kadang meninggalkan Tuhan gitu. Seperti gitu, sama dengan kita. Makanya Tuhan ingin kita memilih yang terbaik gitu ya. Tuhan sudah kasih kebebasan, cari yang seiman ya, jangan cari yang tidak seiman. Saya rasa agama-agama lain juga begitu ya mengajarkannya. Kalau kita seiman, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita melayani sama-sama, kita bekerja keras sama-sama, saya percaya itu indah sekali. Luar biasa. Jadi pastikan nih sahabat curhat bersama New Life dimanapun Anda berada, yang saat ini mungkin sedang berbunga-bunga karena sedang membangun suatu hubungan ya, sedang pacaran, pastikan pasanganmu itu seiman ya. Dan jangan lupa juga untuk libatkan pemimpin-pemimpin rohani kita ya Pak Punix. Nah, kalau misalnya Pak Punix tadi dikatakan jodoh itu pertanyaannya di tangan Tuhan, tapi ada juga yang bertanya, ini jodoh di tangan orang tua loh. Kenapa? Karena banyak nih anak muda yang berpacaran, mereka udah saling jatuh cinta, tapi akhirnya keputusan orang tua lah yang menentukan. Misalnya orang tua nggak setuju, akhirnya pisah, atau mungkin mereka udah pacaran lama, orang tua akhirnya setuju, tapi terjadi pertengkaran karena misalnya si pria ingin keluarga pria nikahnya di kampungnya aja, si keluarga wanita ingin nikahnya di kampung wanita saja. Akhirnya orang tuanya nggak sepakat, pisah lagi. Atau mungkin dari gereja A atau dari gereja B pengen di masing-masing tempat, orang tua nggak sepakat, pisah lagi. Nah, jadi apakah benar juga nih bahwa orang tua adalah faktor penentu juga sebuah hubungan, walaupun anak udah saling mencinta? Iya. Ya, memang ada tradisi, ada kebudayaan yang berbeda-beda setiap suku ya. Setiap suku ada orang yang menganggap bahwa mengikut orang tua itu baik. Memang Alkitab bilang tunduk pada orang tua. Memang itu penting. Tetapi dalam
untuk menentukan pilihan, menentukan perkawinan gitu ya. Yang penting, paling penting itu keterbukaan ya antara calon mempelai ya, calon suami istri harus terbuka gitu, harus melihat esensi apa sih. Kalau kita nikah di kampungnya kamu apa sih gitu ya, di kampungnya perempuan misalnya, keinginan perempuan apa sih ruginya gitu, ada ruginya nggak? Kalau nggak ada ruginya, kenapa enggak gitu? Biasa hanya gengsi semata. Ya, kalau cuma gengsi, atau kita bisa bikin pesta dulu di tempatmu, lalu bikin pesta di tempat saya gitu. Oh, iya. Kan nggak ada masalah sebetulnya. Yang penting keterbukaan pembicaraannya seperti apa. Kemudian kalau misalnya orang tuanya ngotot gitu ya, kan bisa. Anak harus menjelaskan dengan baik kepada orang tua seperti apa, tujuannya seperti apa, kenapa harus di gereja A saja, kenapa tidak di gereja B saja. Ya kan harus punya pengertian yang benar. Kalau kita tidak memberikan pengertian yang benar, kadang-kadang kan ada orang yang merasa dia paling benar gitu, gerejanya paling benar. Jadi harus di gereja saya gitu. Ya, makanya penting sekali keterbukaan gitu ya, baik terhadap orang tua, bagaimana. Jadi kalau dalam hal-hal yang kecil-kecil nggak terlalu penting, nggak esensi ya, nggak usah ikut juga maunya orang tua gitu ya. Yang penting kalian sudah melihat, oh calon suami saya ini baik, calon istri saya ini baik. Kami sudah saling mengenal setahun 2 tahun, bagaimana perjuangan ketika dia ada masalah, bagaimana dia ada problem, bagaimana dia mengatasinya gitu ya, bagaimana dia mengasihi keluarganya. Nah penting sekali kalau sudah saling itu, ngapain cari lain gitu ya. Usahakanlah bagaimana pendekatan itu penting, pendekatan terhadap orang tua masing-masing, menjelaskan dengan baik. Pilihan yang kita pilih itu sudah baik gitu ya. Ya, saya kira orang tua juga yang pasti mengerti ya, pasti mengerti seperti gitu. Kalaupun dia tidak setuju gitu, mungkin kita bisa cari orang ketiga mungkin yang dia bisa dengar, yang bisa memberikan masukan, hamba-hamba Tuhan atau mungkin keluarga terdekat yang bisa dianggap orang-orang tua gitu ya, mungkin bisa memberikan penjelasan gitu sehingga mereka bisa menerima gitu. Nah, sehingga tidak terjadi perpisahan padahal sudah saling cinta gitu ya, sayang gitu ya. Iya, karena kalau gitu nanti ketemu lagi orang lain begitu lagi ya, enggak nikah-nikah sampai. Iya, kalau nikah-nikah berarti orang tuanya yang harus menyediakan pasangan ya. Iya. Orang tua menyediakan pasangan ada juga memang, tapi kan belum tentu cocok gitu ya. Ya kalau zaman dulu ada, kebanyakan kayak dari suku Jawa kalau nggak salah saya, mereka ikut apa kata orang tua tapi sebetulnya kalau kita zaman now gitu ya, kita ngikutin perasaan ya, sayang sudah cinta si A, tahu-tahu orang tua jodohkan si B, nggak cocok dengan kita, ya susah juga gitu ya. Ya mau nggak dijodohin? lebih bagus memilih sendiri atau dijodohin? Lebih bagus memilih sendiri sih. Tapi kalau mungkin udah lama buat jomblowati, jombloan, kalau ada yang mau dijodohkan. Ya. Nah kalau dijodohkan begitu bisa juga, tapi kita harus saling mengenal langsung. Jangan langsung, oke setelah jodohkan kita nikah tanggal sekian, jangan juga. Minta waktulah untuk saling mengenal satu dengan yang lain, sehingga waktu kita masuk dalam pernikahan tidak kaget gitu ya. Karena kita paling tidak sudah tahu, oh sifatnya seperti ini, sifatnya seperti ini. Dia kalau lagi marah seperti gini gitu. Oh berarti walaupun dijodohkan orang tua sudah memberi masukan-masukan, kita harus tetap mengenal lagi. Ya, enggak masalah, bagus juga, tapi perlu pendekatan, perlu pengenalan lebih bagus sehingga akhirnya waktu kita menikah mengurangi konflik ya. Mengurangi konflik. Gitu. Iya. Jadi di dalam pilih pasangan itu kita harus yang seiman gitu ya. Harus melibatkan orang tua rohani juga ya, gitu, bisa. Dan harus dikenalkan juga kepada orang tua dan keluarga kita ya. Betul. Di samping itu harus pikirkan juga bibit bobotnya tadi, finansialnya bagaimana, secara ekonomi dia orang yang rajin nggak, bekerja keras nggak, dia orang yang suka melayani nggak, seperti itu. Emosionalnya bagaimana, kematangan emosionalnya bagaimana ketika dia menghadapi masalah, itu penting
Ya, seperti gitu. Kalau misalnya yang lagi marak saat ini, kalau misalnya usia wanita lebih tua dari pria, walaupun prianya di bawah usianya, tapi tetap sama-sama sudah dewasa, sama-sama sudah matang, apakah baik gitu? Seharusnya nggak masalah ya, seharusnya nggak masalah. Cuman begini, kalau misalnya prianya misalnya usianya 25, istri 35 misalnya, 10 tahun. Nah, atau 5 tahun lah misalnya. Nah, kadangkala kalau tidak dewasa ini akan menjadi problem ketika sudah punya anak gitu ya. Karena orang wanita itu kan kalau sudah punya anak, apalagi dia kerja dan lain sebagainya, nanti akan fisik juga akan berkurang gitu ya. Sementara yang pria masih semangat, masih kuat, wanitanya nggak kuat kan, akhirnya nggak seimbang. Karena hubungan seks juga itu penting untuk sebuah pernikahan, jangan diabaikan gitu. Makanya kalau cuma selisih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya masih oke. Tapi kalau sudah timpang misalnya 10 tahun, prianya lebih muda 10 tahun, nah itu cukup riskan menurut pengamatan saya ya. Tetapi kalau wanitanya misalnya lebih muda, nggak masalah karena bisa ngikutin gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau karena saya ngalami istri saya jauh dari saya, ya usianya 13 tahun. 13 tahun. Ya. Tapi puji Tuhan, kami ada yang bimbing, ada pemimpin rohani kami, ada bapak rohani kami, sehingga waktu ada masalah awal-awal pernikahan kami, bapak gembala kami, bapak rohani kami intervensi. Kami sudah menyerahkan hidup kami bahwa kami mau dibapai, sehingga ada masalah kadang-kadang keputusan-keputusan yang diambil itu menyakitkan bagi saya atau bagi istri saya. Tetapi kami sudah sepakat. Ketika dia memberikan solusi, kita ikutin. Dan puji Tuhan, hari ini kami menikmati ya pernikahan kami karena kami punya seorang bapak rohani yang mengarahkan kami. Makanya penting sekali saya bilang pertumbuhan rohani itu perlu juga memang ada bapak rohani ya, orang yang bisa membimbing, mengarahkan kita dalam sebuah hubungan apalagi pernikahan. Oke, satu lagi pertanyaan nih Ko, tentang bapak rohani ya Ko. Kalau misalnya kita pacaran seiman tapi beda gereja, nah pasti si wanita punya mentor sendiri, punya bapak rohani sendiri. Nah si pria juga punya bapak rohani sendiri. Nah kalau bapak rohaninya berbeda bagaimana nih? Saya kira nggak masalah sebetulnya, karena bapak rohani itu seharusnya mempunyai nilai-nilai rohani, nilai-nilai kebenaran firman gitu ya. Tetapi kalau sudah menikah sebaiknya satu tempat gitu ya, satu tempat kita datang atau kita dua-dua. Menganggap mereka sebagai bapak rohani kita gitu ya. Yang jelas bapak rohani itu pasti akan mengarahkan hal-hal yang lebih baik gitu, yang lebih baik ya. Kalau boleh satu tempat ya satu tempat, sehingga masalahnya tidak kemana-mana gitu ya. Waktu ada masalah satu tempat, satu yang memutuskan gitu. Gitu. Jadi bukan masalah gitu. Oh di tempat lain bapak rohaninya itu ya seperti gitu. Baik, Pak Funix, terima kasih banyak buat waktunya, buat nilai-nilainya luar biasa dengan tema jagain jodoh orang ya. Jadi pada malam hari ini sahabat curhat, kita semakin terbuka nih dengan tema jagain jodoh orang. Supaya nggak jagain jodoh orang, pasti kita harus libatkan Tuhan ya, penting. Nah, kita harus cari pasangan yang seiman, lihat juga bibit bobotnya, terus lihat dia melayani nggak, dewasa nggak secara emosional, dan penting juga untuk kita ataupun pasangan kita memiliki seorang bapak rohani ya, supaya bisa mengarahkan kita apalagi di dalam hubungan. Oke, luar biasa sekali, dan tidak terasa sahabat curhat bersama New Life kita harus undur diri. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak buat Ko Funix. Sama-sama. Selalu dalam pelayanannya, Tuhan berkati. Dan kami juga mengajak sahabat curhat bersama New Life untuk like, comment, share, serta subscribe nih channel YouTube New Life Batam, supaya siaran ini boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saksikan siaran curhat tentunya dengan tema-tema yang menarik setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.